Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di RMTV. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Revolusi Sosial 1946. Here we go. Serta seluruh kelas Tungku. Sebagian besar janda dan anak-anak mereka yang mati itu kemudian diasingkan dan rumah mereka digeledah untuk diambil hartanya. Istana Asahan pun kemudian dijadikan gedung rakyat, markas Pesindo. Tindakan yang lebih ganas dilakukan di 5 daerah di Labuhan Batu, menurut laporan Persatuan Perjuangan. Hal ini dikarenakan raja-raja di daerah itu telah menindas rakyat dan kaum pergerakan tanpa mengenal batas. Gerakan pertama pada 3 Maret hanya dilancarkan terhadap ibu kota distrik Rantau Prapat, tempat kedudukan Sultan Kualuh. Pada tengah malam, Tengku Hasnan dan 3 pembantu utamanya dibawa ke pinggir sungai yang curam untuk dibunuh. Tengku Hasnan dan Tengku Long dipenggal kepalanya, sedangkan 2 lainnya sempat terjun ke sungai menyelamatkan diri. Pada waktu yang sama, istana Sultan Kualuh di Tanjung Pasir dikepung dan semua penghuninya ditawan. Keesokan harinya, Sultan bersama salah seorang putranya ditemukan dalam keadaan sekarat dengan beberapa tusukan tombak. Orang-orang penting lainnya dalam pemerintahan kesultanan ini pun juga dibunuh dan keluarganya ditawan. Di Kesultanan Delhi dan Serdang, Persatuan Perjuangan menghadapi perlawanan yang cukup keras. Sultan Serdang yang berkedudukan di Perbaungan dilindungi oleh pasukan TRI di bawah pimpinan Tengku Nurdin. Kapten ini adalah seorang bangsawan muda Serdang, bekas perwira Giyugun serta keponakan Tengku Nizam yang menjadi ketua KNI di daerah itu. Kapten Nurdin mendapat persetujuan dari Ahmad Tahir untuk mengambil kekuasaan di tangan sendiri. Pada 4 Maret, peralihan kekuasaan pun cepat dirundingkan, sehingga para pejabat kerajaan dan kaum bangsawan ditahan di istana secara baik-baik. Sementara itu, istana Kesultanan Delhi yang berada di tengah kota Medan sudah dalam perlindungan Inggris sebelum revolusi sosial dimulai. Namun begitu, menurut kesaksian keluarga Sultan, Istana Maimun pun sempat ditembaki oleh sekelompok pemuda. Di Tanjung Pura, dalam penyerbuan pertama pada tanggal 3 Maret, Istana Kesultanan Langkat terlampau kuat untuk dikuasai. Kabarnya, Kesultanan paling kaya di Sumatera Timur itu telah mendapat sokongan senjata dari Nika. Meski berbagai tekanan terus memberondong Sultan, namun ia menolak untuk meminta bantuan dari pasukan sekutu atau Jepang yang terdekat dengan Tanjung Pura. Sultan menyadari bahaya yang mengancam seluruh aristokrasi Melayu di daerahnya apabila ia mengambil langkah itu. Oleh karenanya, Sultan lebih memilih jaminan dari Gubernur Hasan dan bekas dokter pribadinya, Dr. Amir. Sementara itu, sejak 4 Maret Pesindo Binjai mulai menangkapi pejabat-pejabat kerajaan. Di antara yang pertama diambil dari rumahnya adalah Tengku Amir Hamzah, pujangga terkemuka yang secara resmi masih menyandang jabatan asisten residen Langkat. Ia kemudian dieksekusi oleh kelompok pemuda dalam apa yang disebut sebagai Peradilan Rimba. Pada tanggal 8 Maret, setelah berunding dengan Sultan mengenai penarikan mundur pengawal bersenjatanya dari Tanjung Pura, para pemuda dari unsur PKI dan Pesindo kembali mengepung Istana Darul Aman. Baru keesokan malam harinya, setelah terjadi pemadaman listrik, istana berhasil diserbu. Semua penghuninya ditangkap dan digeledah. Dalam penyerangan itu, yang paling memilukan adalah terjadinya pemerkosaan terhadap 2 putri sultan. Meski para pelakunya kemudian dibunuh oleh kelompok pemuda Islam, namun perlakuan itu telah mencoreng pergerakan revolusi. Tanggal 11 Maret, 7 tengku yang paling termuka diangkut dan dipenggal. Sultan sendiri beserta kaum keluarga wanitanya ditawan dan beberapa minggu kemudian diserahkan kepada pimpinan republik di Brastagi.